Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Isma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Taqabbalallahu minni wa minkum, taqabbal ya karim. Ayat yang baru saja kita bacakan sekaligus sebagai dasar pengajian zuhur kita hari ini tampilkan pada surat yang ke-6, surat Al-An'am ayat yang ke-123. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin sidang jamaah zuhur rahimakumullah, pengurus Masjid Agung Nurul Iman yang saya hormati. Kita terjemahkan ayat yang baru saja kita bacakan di awal ceramah kita ini. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Dan demikianlah kami jadikan di tiap-tiap negeri itu ada penjahat-penjahat besar. Liyamkuru fiha, mereka itu ingin melakukan tipu daya. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Dan tidaklah tipu daya mereka itu mencelakai kepada orang lain, tapi akan kembali kepada diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, sementara mereka itu tidak menyadarinya. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin sidang jamaah zuhur rahimakumullah, ada dua kata yang menarik pada ayat ini. Yang pertama ada kata-kata qaryah yang diartikan dengan negeri. Kalau kita lihat di dalam bahasa Arab, qaryah itu adalah isim nakirah. Isim nakirah itu adalah menunjukkan bahwa negeri yang dimaksud itu bukan negeri yang khusus, tapi setiap negeri. Berbeda dengan isim ma'rifah. Kalau isim ma'rifah berarti negerinya itu negeri yang khusus. Tetapi karena dia adalah isim nakirah, berarti ini menunjukkan semua negeri. Bila kita baca di dalam sejarah, memang di setiap negeri, katakanlah itu mulai dari Nabi Nuh sampai kepada umatnya Nabi Muhammad, memang ada para penjahat-penjahat di dalam negeri itu. Katakan di masa Nuh, kejahatan yang muncul pada waktu itu adalah kelompok-kelompok orang yang tidak mendengar ajakan Nabi Nuh. Walaupun kesalahan yang dilakukan
melakukannya itu adalah kesalahan besar, dan Nuh telah mengingatkan bahwa ini adalah bertentangan dengan aturan-aturan Allah di permukaan bumi. Sementara dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh itu sendiri tidak didengar oleh kaumnya. Bahkan mereka menantang daripada hukuman yang akan diberikan oleh Tuhannya Nabi Nuh itu sendiri. Kalau memang Tuhanmu Nuh itu punya hukuman, coba datangkan hukuman itu kepada kami. Maka karena puncak dari keingkarannya ini, Allah membuktikan kalau perbuatan mereka itu adalah perbuatan salah dan menantang terhadap hukum-hukum Allah. Lantas Allah mendatangkan hukuman kepada mereka dengan datangnya banjir besar. Banjir itu telah menenggelamkan orang-orang yang durhaka kepada Tuhannya, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang patuh kepadanya. Termasuk yang durhaka itu adalah dari keluarga Nuh sendiri, termasuk anaknya, istrinya durhaka kepada Allah, tidak menerima ajakan Nuh, tapi Allah berikan hukuman kepada mereka sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Nabi Ibrahim menghadapi tantangan dari para penjahat-penjahat besar yang namanya Namrud. Nabi Musa juga menghadapi tantangan. Musa dan Harun juga menghadapi tantangan. Dari siapa? Dari yang bernama Fir'aun dan Qarun. Fir'aun itu zalim dia dengan kekuasaan yang dia miliki, sementara Qarun zalim dengan harta yang dia miliki. Kedua-dua pembesar ini yang melakukan dosa kepada Allah, justru mereka mendapatkan hukuman. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah ketika dia mengejar Musa akan membunuh Musa, tapi Allah berkehendak lain. Apa yang mereka lakukan atau tipu daya yang mereka lakukan terhadap Musa dan pengikutnya justru berbalik kepada diri mereka sendiri, sementara dia tidak menyadari. Qarun itu melakukan kezoliman dengan harta yang dia milikinya. Bahkan dia menjadi seorang yang congkak, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan dia miliki. Tapi Allah juga menutup akhir hidupnya Qarun itu dengan menenggelamkannya ke dasar bumi, yang istilah sekarang disebut dengan terjadinya likuifaksi terhadap Qarun dan juga harta yang dimiliki oleh Qarun itu sendiri. Di mana hartanya berada, di mana Qarun itu tinggal, rupanya bahagian dari bumi itu roboh ke bawah. Setelah roboh ke bawah, kemudian permukaan bumi itu menutup kembali, sehingga terkuburlah Qarun itu bersama hartanya ke dasar bumi. Masa Nabi Muhammad juga menghadapi tantangan dari penjahat-penjahat besar. Ada itu namanya Abu Jahal, ada namanya Abu Lahab, dan segala macam penantang-penantang terhadap Nabi Muhammad. Itu disebut dengan penjahat-penjahat besar. Sampai pada kita pun itu akan ada para penjahat-penjahat itu. Maka kata qaryah itu berlaku untuk setiap negeri, apalagi ditambah dengan kata kulli, fi kulli akabir, fi kulli qaryatin. Pada tiap-tiap negeri itu pasti ada para penjahatnya. Yang kedua yang menarik itu adalah kata-kata akabir, yang merupakan jamak daripada kata akbar. Akbar artinya satu orang besar. Kalau dipakai kata akabir, banyak pembesar-pembesar yang melakukan kejahatan itu sendiri. Kadang kejahatan itu dilakukan
mungkin oleh rajanya atau presidennya, atau kejahatan itu dilakukan oleh menterinya, atau kejahatan itu dilakukan oleh irjennya, kejahatan itu dilakukan oleh gubernurnya, kejahatan itu dilakukan oleh wali kota, bupatinya. Yang jelas kata akabir menunjukkan penjahat-penjahat itu memang sangat banyak. Maka bila dikaitkan dengan kata qaryah, qaryah itu artinya negeri. Ada juga yang berarti negeri adalah Madinah, itu juga negeri artinya. Tapi apa bedanya kata qaryah dengan kata Madinah? Kata qaryah itu tertuju kepada negeri, yang negeri itu banyak para penjahatnya. Berbeda dengan kata Madinah. Madinah artinya adalah negeri yang banyak orang baik-baik di dalamnya. Maka kata Madinah itu berasal dari kata din. Din itu berarti agama. Berarti agama. Agama di sana adalah membentuk manusia untuk berada pada jalan yang lurus. Inilah yang sangat menarik pada ayat ini. Dua kata qaryah dengan kata akabir. Qaryah itu berarti isim nakirah, yang di sana itu di seluruh negeri pasti ada para penjahatnya. Kata akabir, penjahat itu memang tidak satu, tapi penjahat itu memang banyak orangnya. Dan itu akan ditemui di setiap waktu dan di setiap masa dan di setiap negeri ada para penjahat itu. Maka ketika berhadapan dengan para penjahat itu, orang yang selamat itu adalah orang yang tetap dia pada jalan Allah yang lurus. Makanya setiap solat kita minta kepada Allah dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. 4 jalan yang beri nikmat: jalan para nabi, jalan siddiqin, jalan syuhada, dan jalan orang-orang yang soleh. Bukan jalan orang-orang yang kau marahi, dan bukan pula jalan orang-orang yang engkau marahi, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Inilah barangkali yang bisa kita sampaikan pada kuliah zuhur kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan saya sendiri yang menyampaikan. Kalau yang benar yang saya sampaikan datang dari Allah, kalau salah itu berasal dari diri saya sendiri, saya mohon maaf pada bapak dan ibu semuanya. Pada Allah saya minta ampun. Astaghfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.